Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 231. Charlie ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Claire sudah marah, dia hanya bisa cemberut wajahnya dan berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Bos sebuah perusahaan kecil berani menjadi begitu gila di depannya. Bukankah ini lelah hidup? Apa itu? Claire begitu cemburu padanya. Bukankah dia tahu kalau suaminya adalah yang terkuat? Pada saat ini, Charlie ingin memberitahu Claire tentang identitas aslinya sehingga dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan. Dan tidak perlu lagi khawatir dan diintimidasi oleh bos kecil dari perusahaan sekecil itu. Namun, ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, dia masih menahan. Mengekspos identitasnya berarti dia telah secara resmi menerima kepulangan ke keluarga Wade. Dan ingin kembali ke keluarga Wade untuk mengenali leluhur dan kembali ke klan. Charlie tidak ingin kembali. Berjalan ke pintu hotel, Charlie melihat ke atas, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengurus rumah tangga keluarga Wade, Stephen Thompson. Periksa untuk saya detail Future Company. Dengan pelanggan mana mereka baru-baru ini bekerja. Dan proyek apa yang mereka miliki. Suara hormat Stephen Thompson keluar dari ponsel Mer. Wade. Klien utama Future Company pada dasarnya adalah bisnis kecil di bawah keluarga Wade. Mereka juga mengambil beberapa properti real estate Grand Group tahun ini. Betulkah? Cibir Charlie. Dan setelah melakukannya dalam waktu yang lama, ternyata Ping Mei ini masih jongkok yang makan makanan di balik asterisnya. Charlie tiba-tiba ingin tertawa. Jika Ping Mei tahu bahwa dia menyinggung ayah bisnisnya, bagaimana perasaannya? Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Stephen Thompson, bantu saya memberi pelajaran kepada Future Company. Stephen Thompson bertanya dengan hormat, Mer, Wade apa yang kamu inginkan? Oh, kamu menarik semua kerja sama dengan Future Company. Menurutku perusahaan bodoh ini tidak enak dipandang. Siapa yang berani menyinggung perasaanmu? Apakah Anda ingin saya membiarkan bos mereka melakukannya secara langsung? Biarkan dia menguap. Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan berkelahi dan membunuh di setiap kesempatan. Jika Anda membunuhnya, bagaimana dia merasakan sakitnya? Biarkan saja dia bangkrut dan jangan bangun selama sisa hidupnya. Tentu Tuan Muda. Tunggu beberapa menit. Saya akan mengaturnya. Bagi Stephen Thompson, membiarkan Future Company bangkrut sama mudahnya dengan meremas semut sampai mati. Charlie menyelesaikan instruksinya. Menutup telepon. Melihat ke atas. Dan menemukan bahwa Claire masih meminta maaf kepada Ping Mei. Tetapi Ping Mei bangga dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Mungkin mengutuk Charlie. Dia hanya duduk di pinggir jalan, menunggu istrinya dengan malas keluar. Di jalan, Charlie, dengan pakaian biasa, terlihat seperti pejalan kaki biasa. Tidak ada yang akan melihatnya lebih dari sedetik. Namun, dia bisa mengubah bos Aurus Hill yang terkenal itu menjadi orang miskin tanpa apa-apa. Claire telah mengajukan permohonan di depan Ping Mei. Dan ekspresi Ping Mei tampak mereda. Kemudian, Claire menemani Ping Mei keluar dari gerbang. Dan wajah Ping Mei yang terbakar masih terasa sakit. Dia melihat Charlie duduk di pinggir jalan. Menatapnya dengan galak. Lalu berbalik dan berkata kepada Claire, Claire, demi kamu, aku akan memaafkan suamimu yang sampah sekali. Dan aku akan melakukannya besok malam. Saya mengundang Anda untuk makan malam dan berbicara tentang kerjasama di permukaan. Jika dia tidak melakukan apapun, itu hanya untuk menyenangkan hati Claire. Tapi hatinya masih terbakar oleh amarah. Jika bukan karena permintaan maaf Claire tadi, dia pasti ingin seseorang datang dan menghancurkan Charlie di tempat. Namun, Ping Mei tidak berencana untuk menghukum Charlie. Dia hanya ingin melepaskannya sementara. Dan saat dia mendapatkan Claire besok, dia akan menemukan seseorang untuk menghapus Charlie.
Charlie berjalan mendekat dan berkata pada Claire, istriku. Ayo kita pulang. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Ba Keong Start seperti ini yang akan bangkrut. Apalagi memberikan kesepakatan seperti kerjasama. Wajah Ping Mei berubah sedikit. Dan dia berkata dengan dingin, nak. Kamu benar-benar ingin mati. Mengatakan bahwa saya akan bangkrut. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dalam beberapa menit. Alasan kenapa kamu masih baik-baik saja sekarang sepenuhnya karena aku memberikan wajah Claire. Charlie mencibir. Dan menamparkan tangannya. Bentak. Bab 232. Ping Mei tertegun. Menutupi wajahnya. Dan kemudian berteriak dengan marah. Sampah. Beraninya kau memukulku. Charlie mencibir. Apa yang salah dengan memukulmu? Jika aku memukulmu, kamu harus menanggungnya. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Dan pipinya bengkak tinggi. Meskipun Claire juga sedikit muak dengan Ping Mei. Melihat Charlie menamparnya 2 kali berturut-turut, dia masih sedikit khawatir. Dan buru-buru berkata, Charlie, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, bukankah kamu melakukannya dengan orang lain saja? Yang dia khawatirkan bukanlah kerjasamanya sendiri. Tapi apakah Charlie akan dibalas oleh Ping Mei? Lagi pula, Ping Mei juga bos besar dengan nama keluarga. Bagaimana dia bisa menelan nafas ini setelah dipukul? Benar saja. Ping Mei menjadi kesal dan benar-benar terbuka. Dia menunjuk ke Claire dan berkata nama belakangnya Wilson. Hutang suamimu akan dibayar hari ini. Aku akan membunuhnya. Biarkan dia menghilang sepenuhnya dari wajah Aurus Hill. Saat Claire mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan marah, kamu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Ping Mei mendengus dingin, jangan kira aku tidak tahu. Keluarga Wilson telah mengalahkanmu. Apakah Anda pikir Anda berasal dari keluarga Wilson? Sejujurnya, saya Ping Mei menginjak kaki saya di Aurus Hill City. Itu bisa membunuh seluruh keluargamu. Jika Anda tidak ingin ada kecelakaan dalam keluarga Anda, sebaiknya Anda berlutut dan naik ke tempat tidur saya. Jika saya bahagia, saya hampir tidak bisa memaafkanmu. Claire gemetar karena marah, dan berkata dengan tajam, Ping Mei, kamu Aba Keong Start. Saya kuat. Apa yang salah dengan tidak tahu malu? Ping Mei berkata tanpa malu-malu. Charlie berdiri dan berkata kepada Ping Mei, Tuan Mei, Anda sudah bangkrut. Jadi jika Anda kuat, Anda harus menghemat waktu. Apa katamu? Ping Mei tercengang. Sama sekali tidak responsif. Dia hendak berteriak ketika ponselnya berdering. Ping Mei tidak ingin menjawab. Tetapi telepon berdering seperti pengingat. Ping Mei memberi Charlie jari galak dan mengangkat telepon dengan tidak sabar. Hei! Ada apa, Pak Mei? Ini tidak bagus. Para pemegang saham perusahaan yang seharusnya bekerja sama dengan kami tiba-tiba menarik semua kerja sama kami. Apa wajah Ping Mei berubah drastis? Aku akan segera menelepon Jing Cheng. Tunggu dulu. Tidak hanya pihak Beijing yang mencabut kerjasama, tapi juga M Grand Group yang memiliki kerjasama jangka panjang dengan perusahaan kita tiba-tiba membatalkan semua kerjasama. Selain itu, Tuan Zhao, Tuan Li dan Tuan Thompson semuanya membatalkan kontrak. Ping Mei memegang telepon dan terlalu terkejut untuk berbicara. Tapi suara di telepon terus berlanjut. Saat ini, 4 perusahaan telah menelepon dan meminta Future Company untuk membayar ganti rugi besar yang dilikuidasi. Pak Jones dari Departemen Keuangan menelepon dan ingin memulihkan 280 juta pinjaman teknik dan mentransfer rekeningnya besok. Jika tidak, mereka akan melalui prosedur hukum dan menyita real estate yang sedang dibangun. Juga, Kepala Bank China, Bank Konstruksi China, Bank Industri dan Komersial, dan Bank Pertanian China semuanya dipanggil untuk menagih hutang. Kami harus menyelesaikan semua pinjaman sebelumnya pada tengah hari besok, atau mereka akan melelang aset perusahaan. Ping Mei berkeringat deras. Wajahnya tidak berdarah, dan lapisan keringat dingin membasahi bajunya.
Apakah dunia ini gila? Atau apakah dia mengalami mimpi buruk? Kenapa semua hal yang tidak menguntungkan tiba-tiba terjadi padanya sekaligus? Semuanya seperti janji. Apa masalahnya? Apa sih itu? Bab 233. Setelah dipukul satu demi satu, Ping Mei berkeringat seperti hujan. Dia bahkan tidak bisa berdiri kokoh dan harus menempel pada dinding dengan tangan. Claire tidak tahu siapa yang dia telepon. Tetapi setelah melihat Ping Mei benar-benar menjawab panggilan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia akan mengalami keadaan darurat. Dia tidak bisa bertanya-tanya. Charlie, apakah Ping Mei tiba-tiba sakit? Charlie berkata sambil tersenyum tipis. Mungkin, dia mengidap penyakit otak. Dan dia bahkan tidak bisa mengingat siapa dirinya. Kepanikan dan tangisan sekretaris terdengar dari telepon. Tetapi Ping Mei tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Telinganya berdenging. Dan pikirannya penuh dengan apa yang baru saja dikatakan Charlie. Kamu sudah bangkrut. Ping Mei berkeringat dingin. Mengangkat kepalanya yang terasa dingin. Dan menatap Charlie dengan tegas. Mungkinkah dia tidak mengenal Nabi? Dia benar-benar bangkrut. Ping Mei merosot ke dinding. Putus asa. Charlie menatap dingin dan berkata pada Claire, "Ayo pergi." Claire tidak tahu apa yang terjadi dengan Ping Mei. Tapi dia tidak ingin melihat orang ini lagi dan berbalik dan pergi. Pada saat ini, Ping Mei tiba-tiba terbangun. Tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie. Tiba-tiba dia naik dan membangun ke punggung Charlie. Tepat ketika Charlie hendak masuk ke dalam mobil, Ping Mei mengoperasikannya. Matanya merah darah. Dia terengah-engah, menyalakannya. Penampilan gila Ping Mei membuat Claire tegang. Dan tanpa sadar dia mundur ke arah Charlie. Kamu melakukannya, kan? Anda melakukan semua ini, bukan? Ping Mei menatap Charlie dan bertanya dengan panik. Charlie melirik Ping Mei. Dan berkata dengan hampa keluar. Nadanya sederhana dan rapi. Seperti mencaci maki anjing. Kerumunan itu saling memandang. Ya Tuhan, bukankah ini Tuan Mei yang terkenal? Pemuda berpakaian seperti pejalan kaki ini berani memanggil Tuan Mei di depan umum. Apakah dia tidak ingin menggabungkan Aurus Hill City? Namun, dalam tampilan penuh, Ping Mei tiba-tiba membentur dan berlutut di depan Charlie. Dan berkata dengan wajah menangis mer. Wade, aku salah. Tolong, biarkan aku mencari nafkah. Ada ketenangan di sekitar. Dan kerumunan itu tidak bisa mempercayai mata mereka. Ping Mei, raksasa konstruksi terkenal di Aurus Hill City, benar-benar berlutut di depan orang yang lewat. Bahkan Claire tercengang. Sama sekali tidak terduga bahwa Ping Mei akan tergeletak di depan Charlie. Pak, Wade, aku harus mati dan tidak boleh memainkan ide Claire. Saya salah. Saya bertransformasi. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Tolong beri saya jalan hidup. Jangan mainkan saya sampai mati. Seperti yang dikatakan Ping Mei. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Membuatnya nyaring dan jelas. Wajah Charlie tanpa ekspresi. Melihatnya terkekeh. Mulutnya berdarah. Dan dia berkata dengan lemah, mer. Mei. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Pak, Wade. Jadi perusahaan masa depan bangkrut. Saya tidak hanya tidak memiliki 1 sen pun. Tetapi saya masih memiliki ratusan juta hutang yang tidak dapat dipenuhi. Dan saya tidak akan dapat melunasinya dalam kehidupan saya selanjutnya. Ping Mei berlutut di tanah dan memohon. Tanpa sikap orang yang sukses. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dan itu terlalu kebetulan. Charlie berkata bahwa dia bangkrut. Dan Future Company akan membawa kesialan satu demi satu. Dan pasti akan bangkrut besok. Bab 234. Semua ini sepertinya kebetulan. Tetapi bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Ping Mei samar-samar merasa bahwa yang terjadi pasti terkait dengan Charlie. Jadi dia tidak peduli dengan wajahnya dan berlutut di depan umum. Claire tidak tahu isi panggilan tersebut.
dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran Ping Mei. Bukankah perusahaanmu berjalan dengan baik? Selain itu, apa hubungan kebangkrutanmu dengan Charlie? Ping Mei berlutut di tanah dan berkata, Sister Claire, saya baru saja menyinggung Anda. Dan saya mengaku kepada Anda. Baru saja perusahaan menelepon untuk mengatakan bahwa pelanggan dibatalkan. Perjanjian ditarik. Dan bank sedang menagih hutang. Saya benar-benar tidak punya cara untuk bertahan hidup. Claire tertegun sejenak. Dan berkata, menurutku kamu melakukan kesalahan. Charlie tidak memiliki kekuatan yang begitu besar. Charlie juga berkata dengan ringan Ping Mei. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Tidak ada gunanya jika kamu bertanya padaku. Tolong renungkan dirimu. Setelah itu, dia membawa Claire ke dalam mobil. Ketika Charlie mengemudikan mobilnya, Ping Mei masih tergeletak di pinggir jalan dengan hampa. Kerumunan di sekitarnya semakin berkumpul. Mereka semua memandangnya dengan heran dan terus berbisik. Tapi Ping Mei tidak bisa lagi mengurusnya. Mulai besok, dia akan menjadi pengemis di jalan dari orang yang sangat sukses. Tidak, bahkan bukan seorang pengemis. Tidak hanya dia tidak punya uang, dia harus membayar ratusan juta ganti rugi. Telepon masih berdering, dan asisten itu terdengar bingung. Pak, telepon Mei dari perusahaan riba mengatakan bahwa suku bunga akan menumpuk 10 poin, dan utangnya akan ditagih besok. Jika Anda tidak dapat membayar uangnya, potong saja tangan kanan Anda. Pak, Mei. Pemilik gedung perkantoran yang kami sewa menelepon dan mengatakan bahwa harga sewa akan diisi 20 kali lipat. Jika Anda tidak memberikannya, mereka akan meminta Anda untuk pindah sebelum besok. Pak, Mei. Telepon terlepas dari tangan Ping Mei ke tanah. Dan dia berlutut di tanah dengan ekspresi tumpul. Tiba-tiba, Ping Mei berteriak dengan pembohong, ya Tuhan. Siapa yang akan saya langgar? Dia membanting tangannya ke tanah dengan panik. Dan pada saat yang sama membenturkan kepalanya ke tanah dengan darah yang keluar. Ping Mei tidak tahan menerima pukulan besar itu dan menyebabkan gangguan saraf. Mulutnya berbusa. Matanya memutar dan pingsan. Charlie mengendarai mobil. Wajahnya tenang. Semakin Claire memperkenalkannya, semakin dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya apa yang kamu lakukan pada Ping Mei. Dia takut padamu. Mengapa? Charlie berkata dengan ringan. Saya tidak melakukan apapun padanya. Aku telah menunggumu di luar. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu padanya? Diperkirakan dia telah merasakan terlalu banyak orang. Yang lain tidak membiarkan dia pergi. Claire memperbaikinya. Dan menghilangkan banyak pembusukan. Mungkin Ping Mei yang telah menyakiti orang yang berkuasa. Tapi dia memberikan tanggung jawab pada Charlie. Memikirkan hal ini, Claire merasa marah dan berkata, Ping Mei ini benar-benar tidak tahu malu. Dia tidak pantas bangkrut. Charlie tersenyum dengan tenang. Memang Ping Mei yang pantas mendapatkannya. Dia memprovokasi dia. Dan kebangkrutan adalah hasil terbaik. Jika tidak dia akan menyebabkan orang-orang seperti itu menguap. Claire mendesah pelan dan berkata sepertinya kita masih harus mencari pasangan lagi dan melihat apakah kita bisa berbicara dengan studio tentang bisnis. Ketika Charlie mendengar ini, dia bersiap untuk menyapa Doris. Dan meminta M Grand Group untuk memberi istrinya lebih banyak perintah. Ketika keduanya kembali ke rumah, Claire masih berbicara dengan Charlie tentang rencana pengembangan studio selanjutnya. Tapi begitu keduanya memasuki rumah, Jacob menggosok tangan dan berjalan ke depan. Dia membuka keduanya dengan canggung dan berkata, Claire, ibumu memintamu untuk kembali bekerja di Wilson Group besok. Apa? Claire tercengang. Charlie mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu menarik garis yang jelas dari keluarga Wilson? Oh, Jacob tampak malu. Dan berkata tanpa daya. Ibumu tidak tahu sup ekstasi apa yang dituangkan padanya. Jadi dia fokus pada keluarga Wilson. Jadi, sebelum Jacob selesai berbicara,
Claire berkata dengan marah kepada Elaine. Bu, keluarga Wilson menyampaikan ayahku dan ingin mengambil villa Charlie. Mengapa kita harus kembali? Bab 235. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Claire, Ibu Elaine berkata dengan marah, bagaimanapun juga, kamu juga darah dari keluarga Wilson. Selain itu, nenekmu sudah meminta maaf kepada saya dan mengatakan itu adalah saat kebingungan. Harold menghasut perselisihan dan membuatnya marah. Dan sekarang Harold telah dihukum berat olehnya. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Claire berkata dengan marah. Bagaimana dengan permintaan maaf? Nenek saya. Saya tidak bisa tahu lebih baik. Bahkan jika dia meminta maaf, dia pasti bukan karena ketulusan. Dia hanya ingin aku kembali dan membantunya memperbaiki kerja sama M. Grant. Tidak ada yang lain. Elaine buru-buru membujuk, jangan berpikir nenekmu berpikir terlalu buruk. Itu semua adalah keluarga. Bagaimana bisa ada kebencian dalam semalam? Kami tidak lagi dalam keluarga yang sama. Claire berkata dengan marah. Saya tidak bisa kembali bekerja di grup Wilson. Apa yang sedang Anda bicarakan? Elaine berkata dengan tidak puas. Nenekmu telah menyadari kesalahannya. Apakah Anda meminta seorang penatua untuk menarik wajahnya ke bawah untuk meminta maaf kepada Anda? Setelah berbicara, Elaine berkata lagi untuk menunjukkan ketulusan. Nenekmu memberiku kalung emas dan 2 gelang giok. Bu, katakan saja perhiasan yang diberikan nenek. Kamu hanya menginginkannya. Claire selesai berbicara dengan marah, mengabaikan Elaine, berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Charlie juga dengan cepat mengikutinya. Elaine berkata dengan marah di ruang tamu, lihatlah putrimu. Tanpa diduga, Jacob mengabaikannya dan berbalik. Di kamar tidur, Claire masih marah dan mengeluh kepada Charlie, saya tidak menyangka keluarga Wilson akan menggunakan perhiasan untuk membeli ibu saya. Tidakkah kamu tahu bahwa ibuku melihat uang itu terbuka? Begitu pula keluarga Wilson. Beberapa perhiasan diberikan oleh mereka. Katakan beberapa hal baik. Dia menjadi bingung dan lupa bagaimana mereka menghina kita saat itu. Meskipun Charlie tidak senang, dia tidak nyaman untuk mengatakan hal-hal buruk tentang ibu mertuanya. Dia hanya bisa membujuk ketika kami putus dengan keluarga Wilson. Ibu tidak mengikutinya. Jadi mungkin dia tidak tahu metode tercela dari keluarga Wilson. Claire berkata, lalu bagaimana jika dia memaksa saya untuk kembali bekerja? Charlie berkata, Anda memikirkannya sendiri. Dan saya mendukung keputusan apapun yang Anda buat. Claire mengangguk dan berkata dengan tegas, saya masih ingin memulai bisnis saya sendiri. Charlie tersenyum sedikit, saya juga berpikir begitu. Jika Anda memulai bisnis dengan baik, Anda akan bisa sukses. Saat berbicara, Charlie berpikir dalam hati bahwa ia harus meluangkan waktu untuk menelepon Qin Gang dari keluarga Qin, Ishak dari Shangri-La, Orville dari keluarga Tao, Warnia dari keluarga Song, dan Solomon White dari keluarga Putih untuk memanggil, untuk makan dan berbicara dengan mereka. Katakan halo, dan biarkan mereka mengurus karir istrinya di masa depan. Memikirkan hal ini, tiba-tiba Charlie menerima telepon dari Warnia. Di telepon, dia dengan hormat berkata, Wade, ini aku, Warnia. Saya ingin tahu apakah Anda sibuk? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, Nona Song, kita bisa bicara. Warnia berkata, Tuan Wade, kakek saya baru-baru ini menderita penyakit fisik dan tidak melihat apa yang salah. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Dapatkah Anda datang ke rumah kakek saya dan menemuinya? Setelah itu, Warnia berkata lagi, jangan khawatir. Kamu tidak akan diperlakukan buruk dalam biaya konsultasi. Charlie berpikir, Warnia adalah putri dari keluarga papan atas di Aurus Hill. Di masa depan, istrinya akan memulai bisnis, dan dia mungkin harus meminta bantuannya. Jadi dia langsung setuju dan berkata, kalau begitu malam ini. Warnia segera berkata dengan penuh rasa terima kasih, baiklah.
Aku akan menjemputmu malam hari. Ini baik. Setelah menutup telepon Warnia, Charlie berkata kepada Claire, jika seorang teman menemukan saya malam ini, saya tidak akan makan di rumah. Claire mengangguk dan tidak bertanya banyak, tapi hanya berkata, saat kamu di luar, jangan selalu membuat feng shui dengan orang lain. Jika mereka memperlakukanmu sebagai pembohong, itu akan menimbulkan masalah. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir. Aku tahu itu di hatiku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.